Baru, Solyu Intense Lip Stain. Warna intens, tahan hingga 12 jam. Beli sekarang. Pemirsa masih di IDX Season Closing dan kami juga masih menggunakan Anda bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan selanjutnya saya akan coba sampaikan saham-saham pilihan yang masih direkomendasikan terutama di tengah pelemahan dalam indeks harga saham gabungan di hari ini. Dan mungkin saja nantinya bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda meskipun keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Yang pertama saya akan coba sampaikan direkomendasikan saham perbankan big cap ada BMRI, direkomendasikan buy. Tadi pun juga sempat kita ulas sebenarnya. Saya akan coba review ulang supportnya di 5.500, resistennya hingga ke 6.100. Kemudian BBCA juga direkomendasikan buy, supportnya di 9.600, resistennya cukup lebar hingga ke 10.000. BBCA juga sudah mengalami tekanan yang cukup dalam. Dan terakhir ada Telkom. Nah untuk Telkom, pelemahannya juga sudah cukup dalam, sudah di 2.500-an pemirsa. Dan Telkom ini juga sudah menyentuh ke level terendahnya dalam beberapa tahun terakhir. Kemudian Astra International hari ini juga mengalami pelemahan dan sudah meninggalkan level 5.000-an. Juga direkomendasikan buy 4.850 hingga ke 5.050 rupiah per sahamnya. Ya, ada BMRI, BBCA, Telkom, kemudian juga ada ICI, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Muhammad Wafi yang merupakan research analis RHB Sekuritas Indonesia. Pak Wafi, kita lanjutkan kembali Pak, empat saham pilihan yang Anda rekomendasikan. Ya, yang pertama perbankan big cap ada BMRI Pak. Untuk saham pilihan Anda tadi pun juga sempat kita ulas sebenarnya. Dari chart yang saya pegang nih Pak, BMRI juga sudah tertekan sepertinya. Paling tidak ke level terendah dalam 1 tahun terakhir ini. Bagaimana Anda melihat performa ataupun capaian BMRI secara year to date Pak? Karena sebelumnya sudah mengalami penguatan yang cukup signifikan. Apakah koreksi yang terjadi sampai sejauh ini masih cukup wajar dan belum mematahkan tren turun dengan catatan tertinggi intraday di beberapa waktu yang lalu? Ya, sebenarnya kita kombinasikan antara teknikal dan fundamental ya Pak David. Jadi di sisi teknikal kalau kita lihat memang secara tren Bank Mandiri ini memang masih berada di dalam fase bearish-nya. Namun dengan koreksi yang terjadi hari ini, posisi harga penutupan itu berada di level support bearish channel-nya dia. Dan apalagi tadi saya juga sempat menyebutkan bahwa kalau kita lihat dari sisi intraday-nya saja, sebenarnya harga saham BMRI ini sudah mulai melakukan rebound secara intraday. Jadi secara teknikal memang ada potensial rebound di situ. Kedua dari sisi fundamental, kalau kita lihat di level sekarang dengan valuasi yang cukup murah itu sebenarnya sudah layak sekali memang BMRI untuk mulai di koleksi kembali ya di level sekarang. Dengan pelemahan yang terjadi untuk BMRI, ada perubahan tidak Pak dari sisi target sampai dengan akhir tahun dengan sisa hanya beberapa hari perdagangan ke depan di 2024? Ya, untuk sampai dengan target akhir tahun kita bisa menggunakan level resistance tadi ya. Level resistance yang ada di level 6.100 ya, itu bisa dijadikan satu level resistance sekaligus target sampai dengan akhir tahun juga Pak Edi. Baik, bagaimana Anda melihat prospek dari BMRI untuk tahun depan? Ya, sebenarnya secara keseluruhan untuk perbankan kami melihat prospek yang masih cukup positif secara performa ya. Bahkan kalau kita lihat di tahun ini meskipun harga sahamnya memang mengalami koreksi, namun secara fundamental, secara operasional performa dari Bank Mandiri tidak hanya Bank BMRI ya, tapi for big banks itu relatif cukup bagus ya dengan pertumbuhan kredit, pertumbuhan laba yang memang cukup bagus juga. Dan kami melihat memang secara tren positif ini masih bisa berlanjut juga di tahun depan. Seiring kalau kita lihat di tahun depan sepertinya kita sudah mulai masuk ke era suku bunga rendah, masih ada potensi pertumbuhan GDP dan inflasi juga kalau kita lihat inflasi di Indonesia juga sampai dengan saat ini masih cukup terkendali. Baik, analisis untuk saham BMRI pemirsa direkomendasikan buy, supportnya di 5.500, resistennya hingga ke 6.100 pemirsa. Kita beralih ke saham pilihan yang kedua dari BBCA, juga direkomendasikan buy, resisten hingga ke 10.000, supportnya di 9.600 untuk BBCA. Jika dibandingkan dengan saham-saham perbankan big cap lainnya, BBCA justru secara year to date masih mampu bertahan di zona hijau. Pak Wafi, analisisnya?
Betul sekali Pak David. Jadi di antara four big banks bisa dikatakan memang BCA ini merupakan bank yang paling defensif ya untuk saat ini. Dan dengan berdasarkan dari situ dan kalau kita lihat juga dari sisi performa harga sahamnya untuk saat ini sekarang di level penutupan di 9.675 itu sebenarnya membuat harga saham BCA untuk saat ini sudah masuk ke area jenuh jual atau oversold ya. Sehingga secara teknikal pun ini masih ada menunjukkan potensial rebound. Bahkan kalau kita kombinasikan dengan fundamental, memang tidak semurah Bank Mandiri, BRI atau mungkin BNI, tapi dengan kondisi fundamental dan valuasi price to value-nya juga sudah turun dari level tertingginya dan membuat BCA juga menjadi satu pilihan juga yang bisa dipertimbangkan secara fundamental. Oke, dengan koreksi dalam hari ini Pak Wafi di 1,28%, tadi BBCA sempat menyentuh di 9.550. Apakah level supportnya masih terjaga tidak Pak sampai sejauh ini? Ya, level support di 9.600 ini masih terjaga ya, penutupan sekarang di 9.675 ya. Dan kalau kita lihat level 9.600 ini juga berfungsi sebagai level resistance di awal tahun 2024 ya. Jadi bisa dibilang level support 1.600 ini merupakan level support yang cukup kuat untuk BCA. Baik, penutupan hari ini di 9675 di 1,28%. Sementara dari sisi target tadi untuk beberapa saham pilihan dari BBCA masih di 10.000. Sampai akhir tahun sampai ke berapa Pak? Ya, itu target sampai dengan akhir tahun Pak David. 10.000 ya Pak ya? Iya, 10.000. Ya, meskipun dalam beberapa waktu terakhir BBCA kalau rebound 10.000 tidak berlangsung lama dan ini sudah berhasil dicapai oleh BBCA. Kita beralih ke saham pilihan yang ketiga Pak, ada Telkom. Anda juga rekomendasikan buy secara teknikal. Telkom juga sudah mengalami koreksi cukup dalam Pak Wafi, sudah di 2.500. Ini tampaknya juga sudah menyentuh ke level terendahnya dalam beberapa tahun terakhir. Ya, betul sekali Pak David. Dan kalau kita lihat memang untuk level Telkom saat ini di 2.530 ini masih belum membuat lower low sebenarnya karena level terendah sebelumnya itu terjadi di pertengahan November ya. Jadi masih ada level support sebenarnya yang cukup terjaga dan ini saya lihat juga beberapa sinyal leading juga sudah mulai menunjukkan potensi golden cross makan dan ini juga ditopang juga kalau kita lihat posisi intraday dari Telkom ini juga sama sudah mulai melakukan rebound jadi sudah ada bullish candle di sini walaupun day to day-nya masih menunjukkan penurunan. Jadi saya masih melihat potensi rebound yang cukup kuat di sini untuk Telkom selama level support itu terjaga. Jadi level support di sekitar level 2.500. Masih ada potensi kenaikan ke level 2640 dan kalau kita bicara mengenai sampai dengan akhir tahun, ini kelihatan masih ada level resistance di level 2.850 untuk Telkom. Buy di level berapa Pak Wafi? Di level sekarang sudah bisa dipertimbangkan kalau mulai cicil beli Telkom. Baik, terakhir ada Astra International. Kembali meninggalkan level 5.000-an Pak. Ya, untuk Astra International meskipun sudah di bawah level 5.000, namun ini masih terjaga di sideways channel-nya Pak David. Jadi kalau kita lihat level support sideways channel-nya itu sebenarnya ada di level 4.850 sampai dengan 4.800 itu adalah area support-nya. Jadi bisa dipertimbangkan kalau mau mulai cicil beli di area tersebut 4.850 sampai dengan 4.800. Level resistance saya lihat ada potensi ke level 5.050 dan kalau kita bicara sampai dengan akhir tahun ini ada level resistance sideways channel-nya yaitu di level 5.300 ya. Jadi masih ada potensi ke arah situ. Saham pilihan yang direkomendasikan pemirsa ada BMRI, BBCA, Telkom dan juga ada Astra International. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Wafi, kita akan sampaikan terlebih dahulu update penutupan sesi kedua hari ini. Nanti kita akan lanjutkan kembali Pak Wafi. Dan pemirsa Indeks Harga Saham Gabungan di penutupan sesi kedua hari ini ditutup di zona merah pemirsa. Masih melemah cukup dalam meskipun pelemahan sudah mulai terpangkas, sudah di bawah 2%, tepatnya di 1,84%, ditutup di level 6.977.238. Level intraday tertinggi hari ini di 7.110.316, sementara level terendah di 6.951.052. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, kita akan coba lihat updatean penutupan beberapa indeks lainnya di tengah tekanan dalam indeks harga saham gabungan di hari ini. Kita ke grafis yang pertama pemirsa, posisi MNC 36
mengalami koreksi cukup dalam di 2%, Jakarta Islamic Index melemah di 2,04%, LQ45 tertekan di 1,86%. Kita beralih ke grafis selanjutnya, rotasi pergerakan sektoral. Barang baku memimpin pelemahan di 3,63%, kesehatan tertekan di 2,63%, energi melemah di 2,49%, transportasi dan logistik pelemahannya mulai terpangkas di sesi kedua tertekan di 0,38%. Kita beralih ke grafis selanjutnya, saham-saham yang hari ini masih melaju kencang di tengah pelemahan dalam indeks harga saham gabungan hari ini. Ke grafis top gainers pemirsa, ada MDIE, emiten pendatang baru yang tercatat di Bursa Efek Indonesia hari ini ditutup menguat di 1690 meskipun pasca IPO mengalami koreksi yang cukup dalam. Medco mengalami penguatan di 1050, JIHD ditutup menguat di 1320 dan CTRA dari properti ditutup di zona hijau di 985. Kita beralih ke grafis yang terakhir, saham-saham yang hari ini mengalami pelemahan cukup dalam dan menjadi pemberat indeks harga saham gabungan. Dari perbankan Big Cap, BMRI tertekan di 5.675, BBNI di 4.310, Goto tertekan di 68 sudah meninggalkan level 70-an dan AADI kembali tertekan di 8.350. Updatean penutupan sesi kedua dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda terutama dalam menghadapi perdagangan di keesokan harinya. Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda. Beberapa pertanyaan sudah masuk di WhatsApp interaktif kami. Nanti kita akan coba lanjutkan ulas satu persatu. Dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi. Kita sudah sampai di segmen terakhir dan terima kasih juga untuk yang masih bergabung bersama dengan kami. Pak Wafi, kita lanjutkan kembali Pak. Beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Kita akan coba bahas satu persatu. Yang pertama menanyakan saham Toba, Pak. Sudah ambil posisi di 350. Pertanyaan datang dari Bapak Robertus tidak menyebutkan lokasi di mana. Analisis Anda untuk Toba di 350, Pak Wafi. Ya, untuk 350 sebenarnya posisinya masih potential gain ya. Di level sekarang ini penutupan kan di 402 ya untuk Toba. Namun kalau kita lihat potensial downside sepertinya masih ada. Ini bisa menuju ke sekitar level 380. 380 itu sekaligus support MA 200-nya. Setelah itu ada potensial buat rebound untuk kembali lagi ke level 480. Jadi bisa dipertimbangkan kalau misalkan ingin average down di sekitar level 370 ya, 370 sampai dengan 365 itu adalah area supportnya untuk Toba. Baik, untuk mengamankan profit yang sudah ada, disarankan untuk stop loss tidak Pak? Untuk level sekarang kalau kita lihat potensial downside dari 402 ke sekitar 360 memang potensial downside-nya cukup signifikan ya. Jadi kalau mau dipertimbangkan di realize dulu profitnya, nanti beli lagi di sekitar level 370 atau sampai dengan 365 itu boleh. Tapi kalau misalkan memang dipertimbangkan, saya pengen hold saja dan pengen average down saja, itu juga boleh dipersilakan. Oke, selanjutnya ada Bapak Joshua Nainggolan dari Lampung ini. Mau nanyakan saham SMDR Pak, Samudra Indonesia. Nyangkut di 277, rekomendasi average di level berapa? Ya, 277 ya memang level sekarang kan penutupan di sekitar level 264 ya. Ini level 264 sepertinya sudah mendekati level support. Jika ingin average down itu di sekitar level 260 sampai dengan level 250 itu adalah area supportnya untuk SMDR. Itu 260 sampai dengan 250 adalah level terendahnya di bulan Mei kemarin ya. Jadi berfungsi sebagai level support juga. Potensial rebound setelah menguji level support ini bisa menuju ke level 280. Itu adalah level resistance untuk SMDR. Baik, Bapak Sihotang dari Medan menanyakan saham MDIE Pak. Ini baru pendatang baru di Bursa Efek Indonesia. Secara teknikal mungkin belum bisa tergambar jelas, tapi analisis untuk MDIE Pak singkat saja dari sisi teknikalnya. Ya, kalau kita lihat memang kalau pakai daily chart kita belum bisa terlihat ya. Namun kalau kita ganti menjadi tick chart atau misalkan intraday chart gitu ya. Ini terlihat memang posisi di level sekarang di 1690. Ini lebih mendekati level support terdekatnya saat ini. Itu ada di level 1640. Itu adalah level supportnya. Potensial rebound masih ada, namun ada level resistance terdekat di 1770. Berikutnya adalah level resistance intraday tertinggi hari ini di 1880 untuk ke MDY.
Baik, Bapak Andrew dari Tangerang Selatan menanyakan BBRI. Tadi sempat kita ulas, tapi di sini posisinya berbeda, Pak. Nyangkut cukup tinggi di 5.155, tapi Pak Andrew akan melakukan hold sampai dengan 3 bulan pertama di tahun depan. Arahnya akan kemana? Kalau kita lihat untuk 3 bulan pertama di tahun depan sepertinya masih ada potensial rebound Pak untuk BBRI karena kita melihat beberapa faktor sih ya. Yang pertama adalah terkait dengan pelantikan Trump. Kemudian setelah pelantikan Trump tentu ada kebijakan dari proteksionisme Trump yang lebih jelas. Yeah. Dari situ kita bisa melihat nilai tukar rupiah yang lebih stabil. Dan dengan stabilnya nilai tukar rupiah itu secara tidak langsung akan kembali membuat foreign investor masuk lagi ke IHSG dan itu akan menjadi dorongan bagi saham-saham perbankan terutama BBRI. Jadi saya sendiri masih melihat ada potensial rebound kalau time frame selama 3 bulan ke depan. Baik, sekaligus menjawab pertanyaan Ibu Ika di Jakarta yang juga menanyakan saham BBRI. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya, tidak menyebutkan nama dan lokasi. MDKA Pak, ruang pelemahan masih tetap berlanjut tidak? MDKA di sini kalau kita lihat dari sisi potensial downside sepertinya masih terbuka ya karena ini masih melanjutkan fase bearishnya. Antisipasi kalaupun rebound ini level ya resistance yang bisa diperhatikan 1.800. Jika tidak mampu breakout level 1.800, hati-hati bisa kembali turun menuju ke level sekitar 1.480, itu adalah level support untuk MDKA. Baik, penutupan hari ini di 16.15 melemah di 8,24% dan intraday hari ini sempat melemah dalam di atas 10% pemirsa, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan, waktu kita cukup terbatas, silakan bergabung bersama kami kembali di waktu dan di program sama di perdagangan hari selanjutnya. Pak Wafi, terima kasih juga sudah berpartisipasi, sehat selalu Pak. Terima kasih Pak David, sehat selalu. Baik, ada Bapak Muhammad Wafi, Research Analyst RHB Sekuritas Indonesia. Dan pemirsa jangan lupa saksikan program Market Review yang akan tayang pada pukul 18 waktu Indonesia Barat. Karena urusan masa depan harus terdepan. Aku investor saham. Saya David San Oval pamit undur diri. Sampai berjumpa kembali.